Halo pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Ija Desret Nandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Kamis 9 Juni 2022. Berita pertama pada hari ini, pada penutupan perdagangan Rabu, indeks harga saham gabungan berhasil menguat 0,73% menuju level 7.193,31. IHSG sempat menembus level tertinggi hariannya di 7.220,09 dan level terendah pada 7.102,86. Volume saham yang diperdagangkan tercatat sebanyak 28,73 miliar unit saham dengan nilai transaksi sebesar 17,31 triliun rupiah. Sektor teknologi berada di urutan teratas dengan penguatan mencapai 2,17% dan diikuti sektor infrastruktur yang juga menguat 1,5%. Investor asing cenderung masuk ke pasar dengan membukukan aksi beli bersih atau net buy sebesar 566,72 miliar rupiah di seluruh pasar. Investor asing paling banyak memborong saham PT Bank Mandiri dengan net buy 318,71 miliar rupiah. Kemudian saham PT Bank Sentral Asia yang juga dibeli asing senilai 275,59 miliar rupiah dan saham PT Astra Internasional sebesar 86,20 miliar rupiah. Sementara itu saham yang paling banyak dilepas asing adalah saham PT Telkom Indonesia dengan net sales sebesar 90,65 miliar rupiah. Menyusul di belakangnya adalah saham PT Indo Tambang Raya yang dijual asing sebanyak 89,49 miliar rupiah dan saham PT Harum Energi sebesar 86,88 miliar rupiah. Penguatan IHSG seiring dengan rilisnya posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Mei yang tetap tinggi sebesar 135,6 US dollar. Relatif stabil dibandingkan dengan akhir April yang berada di posisi 135,7 miliar US dollar. Perkembangan posisi cadangan devisa pada Mei antara lain dipengaruhi oleh penerimaan devisa migas, pajak dan jasa, serta kebutuhan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,8 bulan impor atau 6,6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Berita selanjutnya datang dari proyeksi IHSG. Indeks harga saham gabungan yang menguat 0,73% ke level 7.193,31 pada perdagangan Rabu. Investor asing membukukan beli bersih sebesar 565,96 miliar rupiah di seluruh pasar. Analis RDK Elite Sekuritas Ivan Kasultan menilai penguatan IHSG didorong oleh pergerakan bursa Wall Street yang juga menguat pada perdagangan kemarin. Walaupun sentimen masih cukup minim, akumulasi saham oleh investor asing mampu membuat IHSG ditutup di zona hijau. Ivan mengatakan salah satu sentimen yang juga menjadi perhatian investor yakni sikap World Bank yang menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global. World Bank memperkirakan ekonomi global akan tumbuh 2,9%. Proyeksi ini turun sekitar 1,2 poin dibandingkan dengan proyeksi di bulan Januari 2022 lalu. Data inflasi Amerika Serikat juga akan menjadi perhatian besar. Ivan mengatakan jika terjadi kenaikan inflasi, maka Bank Sentral Amerika Serikat berpeluang menaikkan suku bunga lebih agresif. Hal ini berdampak negatif terhadap emerging market termasuk Indonesia. Hal ini dapat membebani penguatan IHSG nantinya, terutama di sektor perbankan, otomotif, dan properti, terang Ivan pada Rabu 8 Juni lalu. Ivan memproyeksikan IHSG pada perdagangan besok akan bergerak pada level support 7.150 dan resisten di 7.233. Analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana memproyeksikan IHSG hari ini akan bergerak dengan resisten di 7.233 dan support di 7.060. Menurut Herditya, pasar akan menantikan rilis data indeks keyakinan konsumen. Analis Arta Sekuritas Indonesia Dennis Christopher Jordan mengatakan secara teknikal candlestick membentuk higher high and higher low setelah rebound di sekitar area support, disertai indikator MACD yang berada di area akumulasi. Hal ini mengindikasikan tren penguatan.
Menurutnya, IHSG akan bergerak dengan support di 7.036 hingga 7.088 dan resisten di 7.206 hingga 7.272. Heritia merekomendasikan investor untuk mencermati HRUM, MPPA, IXCL, dan ADI. Sementara itu, Ivan merekomendasikan saham Telkom, PGAS, MDKA, UNVR, BP, Boga, MEDC, dan ISA. Beralih pada sektor komoditas, ada harga emas dunia yang mengalami koreksi pada perdagangan Rabu. Pelemahan emas disebabkan oleh kenaikan indeks dolar Amerika Serikat dan yield surat utang pemerintah Amerika Serikat. Baik dolar Amerika Serikat dan yield sama-sama naik karena besarnya ekspektasi pasar akan kenaikan suku bunga acuan The Fed pada pekan depan. Pada perdagangan Rabu pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus di divisi COMEX New York Exchange terkoreksi 1,8 US dollar menjadi 1.850,3 US dollar per troy ounce. Sedangkan di pasar spot, harga emas juga tergerus 3,79 US dollar ke level 1.848,18 US dollar per troy ounce. Adapun indeks dolar Amerika Serikat yang mengukur greenback terhadap 6 mata uang utama saingannya naik menjadi 102,578. Dari dalam negeri, harga dasar emas 24 karat antam ukuran 1 gram dijual senilai Rp981.000, naik Rp5.000 dari posisi sebelumnya. Harga buyback emas antam berada di level Rp860.000 per gram, nilai itu lebih tinggi Rp5.000 dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua ada harga minyak dunia yang kembali mendidih pada perdagangan Rabu petang. Pasokan minyak global yang kian mengetat dan mulai pulihnya permintaan minyak mentah dari Cina sebagai konsumen utama dunia menjadi faktor utama pendorong harga komoditas ini. Pada perdagangan Rabu petang pukul 16.40 waktu Indonesia bagian Barat, harga minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman Juli naik 0,51% menjadi 120,02 US dollar per barel di New York Mercantile Exchange. Harga minyak mentah Brent untuk pengiriman Agustus juga menguat 0,35% menjadi 120,99 US dollar per barel di London ICE Futures Exchange. Sanksi barat yang dijatuhkan terhadap Rusia masih menjadi penyebab utama ketatnya pasokan minyak global. Pasokan global juga makin diperburuk oleh melonjaknya permintaan bahan bakar akibat adanya musim panas di belahan bumi utara, yang mendorong masyarakat melakukan perjalanan di musim kemudi tersebut. Sementara itu, kota-kota di Cina seperti Beijing dan Shanghai melonggarkan pembatasan COVID-19 dan mengizinkan lebih banyak mobilitas, yang menambah ekspektasi bahwa permintaan bahan bakar kemungkinan pulih. Di sisi lain, keputusan anggota OPEC untuk meningkatkan produksinya ternyata menuai keraguan pasar akan dapat menutupi hilangnya pasokan Rusia dan memenuhi permintaan pasar global. Berita penutup kita pada pagi hari ini ialah nilai tukar rupiah yang masih akan bergerak melemah terhadap dolar Amerika Serikat pada Kamis. Hal ini seiring ekspektasi pelaku pasar pada inflasi Amerika Serikat yang masih tinggi. Analis DCFX Futures Lukman Leong mengatakan rupiah masih akan melemah menjelang data Consumer Price Index di akhir pekan dan minggu depan ada pertemuan FOMC. Sementara itu, Lukman berkata data dari domestik belum ada data yang mempengaruhi rupiah. Fundamental rupiah masih bisa menahan kekuatan dolar, ujarnya. Ekonom Bank Mandiri Rene Eka Putri mengatakan pelaku pasar memperkirakan inflasi Amerika Serikat masih tinggi. Pelaku pasar mewaspadai dampak inflasi Amerika Serikat yang mempengaruhi keputusan The Fed dalam menaikkan bunga acuan. Minggu ini, pelaku pasar akan wait and see pada data inflasi Amerika Serikat yang diprediksi tinggi, yakni di atas 8%, ujar Reni. Lukman memproyeksikan rupiah Kamis di 14.450 hingga 14.600 rupiah, dan Reni memprediksikan di level 14.434 hingga 14.512 rupiah. Rabu rupiah di pasar spot melemah 0,26% ke 14.491 rupiah.
rupiah. Sementara berdasarkan kurs referensi JISDOR Bank Indonesia, rupiah melemah 0,08% ke Rp14.477. Berita tersebut menjadi berita penutup kita pada perjumpaan pagi ini. Saya Gedia Serat Nandalas pamit undur diri, sampai jumpa.